Hai, hai, hai. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Suatu hari ada seorang anak laki-laki miskin yang hidup dari menjual asongan dari rumah ke rumah. Ia mendapatkan hari itu bahwa di kantongnya hanya tersisa beberapa sen uang saja. Dan saat itu, jujur, ia sangat lapar. Anak laki-laki tersebut memutuskan untuk meminta makanan dari rumah yang ada di depannya. Ya, hanya sekedar untuk menutupi rasa laparnya. Akan tetapi anak itu kemudian kehilangan keberanian saat seorang wanita muda cantik pemilik rumah tersebut membukakan pintu. Anak itu tidak jadi meminta makanan. Ia hanya punya keberanian untuk meminta segelas air untuk sekedar menghilangkan rasa hausnya. Ketika wanita muda tersebut melihat dan ia berpikir bahwa anak laki-laki tersebut pastilah sangat lapar, oleh karena itu ia membawakan segelas besar susu. Anak laki-laki itu pun kemudian meminumnya dengan lambat dan sangat menikmatinya. Dan kemudian ia pun bertanya, "Berapa uang yang harus saya bayarkan untuk segelas besar susu ini, mem?" Wanita itu menjawab, "Kamu tidak perlu membayar apapun. Orang tua kami mengajarkan kepada kami untuk tidak menerima bayaran untuk sebuah kebaikan," kata wanita muda cantik itu. Wow. Anak laki-laki itu kemudian menghabiskan susunya dan berkata, "Dari dalam hatiku yang paling dalam, aku berterima kasih kepada Anda." Puluhan tahun kemudian, wanita muda ini sudah menjadi tua. Ia mengalami sakit yang sangat kritis. Para dokter di kota kecil di mana ia tinggal sudah tidak sanggup menanganinya. Mereka akhirnya mengirimkannya ke kota besar, di mana terdapat dokter spesialis yang mampu menangani penyakit-penyakit langka seperti ini. Dr. Howard Kelly, sang dokter spesialis, dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat ia mendengar nama kota dan alamat asal si wanita tua tersebut, terbersit seberkas pancaran aneh pada mata Dr. Kelly. Segera ia bangkit dan bergegas turun melalui ruang rumah sakit menuju kamar si wanita tua tersebut. Dengan jubah kedokterannya, ia menemui si wanita tua itu. Ia langsung mengenali wanita tua itu dengan pasti pada sekali pandang. Ia kemudian kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya yang terbaik untuk menyelamatkan hidup wanita tua tersebut. Mulai hari itu, Dr. Howard Kelly selalu memberikan perhatian khusus pada penanganan wanita tua tersebut. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya wanita tua tersebut disembuhkan. Dr. Howard Kelly meminta bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan kepadanya untuk minta persetujuan. Dr. Howard Kelly melihat tagihan dan kemudian menuliskan sesuatu pada pojok atas lembar tagihan tersebut dan kemudian mengirimkannya ke kamar pasien. Jujur, sahabat, wanita tua itu takut sekali untuk membuka tagihan tersebut. Ia sangat yakin bahwa ia tidak akan mampu membayar tagihan tersebut, sekalipun ia harus mencicil seumur hidupnya. Akhirnya, ia pun memberanikan diri untuk membaca tagihan tersebut. Dan ada sesuatu yang menarik perhatiannya pada pojok atas lembar tagihan. Ia membaca sebuah tulisan yang berbunyi, "Telah dibayar lunas dengan segelas besar susu." Tertanda Dr. Howard Kelly.
Air mata kebahagiaan hangat membanjiri wanita tua tersebut. Ia ingat pada sebuah peristiwa beberapa tahun yang lalu, dan ia pun kemudian berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa cintamu telah memenuhi seluruh bumi melalui hati dan tangan-tangan manusia. Inilah upah dari pemberian yang berkali-kali lebih daripada sekedar memberi. So, sahabat Indonesia, melalui kisah ini kita mendapatkan beberapa inspirasi. Yang pertama, saya percaya bahwa kebaikan tidak pernah berhutang kepada kita. Ia akan kembali kepada kita, karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Setiap kebaikan yang kita berikan, sekecil apapun, cepat atau lambat akan dibayar atau dikembalikan kepada kita. Bahkan dengan harga yang lebih besar. Ingat sahabat, sebiji jagung yang kita tanam akan menghasilkan ribuan biji jagung. Yang kedua, ingatlah setiap kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu seperti menghutangi Tuhan. Cepat atau lambat semua akan dibayar olehnya melalui cek surga. Bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kedudukan, pengakuan, pujian, kenangan, atau pahala. Pepatah China mengatakan, kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Sahabat Indonesia, mulailah membiasakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik setiap hari, sekecil apapun, lebih-lebih pada masa pandemi saat ini. Karena ada perkataan dari Raja Salomo, ia mengatakan, tetapi siapa menabur kebenaran mendapatkan pahala tetap, tetapi orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Serem ya? Ya, demikian dulu sahabat. Saya hanya memberikan inspirasi, semua pilihan dan terserah sahabat. Salam Jos Gandos, jadilah pribadi yang top markotop. Uhui, thank you.